Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ya. Kemarin sudah sampai mukadimah sampai amma ba'du ya. Qala mu'alifu rahimakumullah wa nafa'ani wa nafa'ana fidaraini amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan pengajian Riyadhus Shalihin ini, kita minta suratul Fatihah ila hadrat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa auladi wa dzurriyyatihi bi anallahu yu'li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yaryukuna mahabbatahum wa yatafana ala milatim wa suruna fi jumratihim bisiri akramul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Kalau dalam mukadimah berpidato itu kebanyakan membaca terakhirnya amma ba'du. Amma ba'du itu kalau orang yang ahli nahwu itu diwakafkan ya. Di Alfiyah itu ada bab wakaf itu amma ba'd gitu. Jangan amma ba'du. Kelihatan enggak tahu grammar bahasa Arab. Amma ba'd. Amma ba'du itu kalau kita baca kitab enggak apa-apa. Amma ba'du anapun ing dalem sawise maca bismillah, alhamdulillah, sholawat serta salam ing atase Kanjeng Nabi. Faqat qala mongko teman-teman wis ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala. Ngendikane wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu lan ora ndadekake sapa kono ingsun Allah. Ora ndadekake al jinna ing jin wal insa lan menungsa illa liya'budun kejaba nyembah sapa kono jin lan menungsa ni ing ingsun. Ni ingsun Allah subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhum. Ma uridu orang ngarepake sapa kono ingsun minhum saking jin lan manungsa min rizkin sangka rizki wa ma uridu lan orang ngarepaken sapa kono ingsun ayud imuna ing to aweh mangan sapa kono jin lan menungsa ni ing ingsun. Surat Ad-Dzariyat. Saya bacakan dulu. Wahadza utawi ikilah qaul. Wahadza utawi ikilah qauluhu wa ma khalaqtul jinna wal insa. Iku tasrihun merupakan mertelaken bianahum kelawan setune jin lan menungsa iku khuliku den dadekake sapa ya kono jin lan menungsa lil ibadati krana beribadah. Fahaqo mongko wajib alaihim ing atase jin lan menungsa. Haqqa dimanani wajib karena ini merupakan makna murad ya.
Hakko ya berhak asline. Berhak kalau dalam ibadah wajib. Fahako mongko wajib alaihim ing atase jin lan menungso wajib apa al-i'tina'u nemen-nemeni. Nemen-nemeni bima kelawan barang khuliku kang den dadekake sapa ya jin lan menungso lahu krana arema. Wal i'tiradu utawi mengo an khutuwati dunya saking pira-pira bagiane donya. Bijahadati kelawan getinge kolbun faina mongko sak temene donya iku darun nafadi desane rusak lama halu ikhlati ora desane langgeng wa markabu uburin tur tunggangane kanggo lewat lamang zilu huburin ora panggonane huburin ora panggonane bebungah wa masra'ung fisomin lan dalan kang buntu lamote udawamin ora panggonane dalan sing langgeng. Falihadza mongko kranane iki innaha darun nafat kana ana apa alqaibu pira-pira wong sing sobar min ahliya sanging ahline donya hum ya iku al-ubada pira-pira ahli ibadah min ahliya sanging ahline donya hum hiya iku al-ubada pira-pira ahli ibadah wa aqalu nasi utawi luwe ngerti-ngertine menungso via ing dalem masalah donya hum ya iku azwada wong sing ahli zuhud kala ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala innama masalul hayat tadunya kamain anzalnahu minas sama. Innama masalul hayati dunia pestine utawi padane urip ana ing donya iku kamain kaya dene banyu anzalna kang wis nurunake sapa kono ingsun huing ma minas samai saking langit fakhtalato mongko nyampur bi kelawan ma apa sing nyampur nabatul ardi cukulane bumi mima sanging barang yakulu kang mangan sapa anasu menungso wal an'amulan raja kaya al an'am tuh kalau orang Jawa raja kaya itu kalau di sini ya hewan tuh hewan peliharaan ya. Wal an'amulan raja kaya hatta iza akhodat hingga ing dalam nalikane ngalap apa alardu bumi ngalap yuhrufaha ing pepaese al ardu wajinat lan gumebyar apa kono bumi wadona lan nyono sapa lua aline bumi yen anahum sak temene bumi iku ka diruna pira-pira kuwasa alaiha ing anase al ardu ata teka ha ing al ardu apa sing teka amruha perkarane al ardu lelan ing dalem mangsa bengi anaharon atawa ing dalem mangsa awan fajal namangka ndadekaken sapa kono ingsun ha ing al ardu ndadekaken hasidan kang den paneni hasidan kang den paneni aku ndelok saya melihat di apa itu di terjemah Depak itu hasidan tuh bermakna seperti
tanaman yang sudah disabit. Tanaman yang sudah disabit. Lah kalau saya maknanya pakai mujid itu hasidan panen. Kita nanam bercocok taman apa-apa setelah apa itu menjadi berbuah dan lain sebagainya akan kita manenin. Itu kalau di makna mujid gitu. Kalau orang Depak hasiban seperti tanaman yang sudah disabit. Sabit itu apa, arit ya? Iya. Tanaman yang telah disabit. Kalau situ lihat di apa itu terjemahan Depak tuh gitu tuh. Jadi saya cocokkan dengan Depak tuh banyak yang enggak sama. Cuma mungkin maksudnya sama gitu. Inama masalul hayati pestine utawi padane Innama masalul hayati dunya utawi pestine utawi padane urip ana donya yaiku kamain kaya dene banyu angzalna kang wis nurunaken sapa ya kono ingsun hu ing ma minas samai saking langit faktalato moko banjur campur bi kelawan ma apa nabatul ardi tetukulane bumi mimma sanging barang yakulu kang mangan sapa nasu menungso wal an'amu lan raja kaya hatta idza akhodat hingga ing dalem nalikane ngalap apa lardu bumi ngalap juhrufaha ing pepase al-ar wa zuyinat lan gumebyar apa ya kono wa yuyinat lan gemebyar apa ya kono alardu wa dona lan nyono apa alune alardu anam satemne alardu iku qadiruna pira-pira kang kuwasa alaiha ing atase alardu ata teko ha ing alardu apa sing teko amruha perkarane alardu yakni bumi lelan ing dalem masa bengi ana aron utawa den masa awan faja'alna mongko ndadekaken sapa kono ingsun ha ing al ardu ndadekaken hasidan ingkang den paneni kan kaya setune kelakuan iku lam tahna ora wujud apa kono al ardu bil amsi ing dalem mangsa sesuk kadzalika kaya mengkono-kono mislu faja'alnaha hasidan mau nufasilu misake sapa kono ingsun al ayati ing pira-pira ayat liqaumin kedune kaum yatafakkaruna kang padha pikir-pikir sapa ya kaum yatafakkaruna kang padha pikir-pikir sapa ya kono kaum. Nufasilu itu bisa diartikan, kalau diartikan tafsir itu menjelaskan. Nufasilu jelasake sapa kono ingsun al ayati ing pira-pira ayat. Kalau di mana dikasih makna aslinya nanti enggak pas kalau diterjemah. Nufasilu jelasake sapa kono ingsun al ayati ing pira-pira ayat liqaumin kedune kaum yatafakkaruna kang pikir-pikir sapa ya kono kaum. Surat Yunus ayat 24. Wal ayatu utai pira-pira ayat fi hadzal makna ing dalem ikilah makna iku kasiratun kang akeh. Waqat aksana al-qail. Jadi firman Allah
yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu tidak menjadikan manusia dan tidak menjadikan jin, yakni jinnya kita lalui aja. Allah tidak menjadikan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, kepadaku, yakni kembalinya kepada Allah. Lafal ya'budun itu mengandung arti yang sangat luas sekali. Namanya beribadah, kita mencari ilmu juga beribadah. Nah, beribadah dalam arti di sini adalah hablum minallah dan hablum minan nas, yang ada hubungannya dengan Allah, seperti kita ta'alum ngaji di tempat yang seperti ini, atau kita menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan haji dan lain sebagainya, itu adalah yang ada hubungannya dengan Allah. Yang ada hubungannya dengan hakul adami, seperti kita jalan-jalan ada paku, ada percikan daripada kaca, kita ambil, kita singkirkan supaya tidak membuat celaka orang lain, atau orang yang kesasar kita kasih tunjuk jalan, itu namanya ibadah. Jadi kata-kata ibadah itu sangat luas sekali. Makanya Al-Quran itu ayatnya kalau kita terjemahkan tuh wah luas sekali. Isinya sampai manusia nggak nyampe kalau kita pikir sampai mendetail-mendetailnya. Cuma ini sekilas, Allah menjadikan manusia itu hanya untuk beribadah kepadanya. Kalau jin kan lain ya, kita sebutkan manusia aja dulu. Artinya apa? Ma uridu minhum mirizkin wa ma uridu la yuta'imuna. Dalam surat Ad-Dariyat itu wa ma khalaqtul jinna wal insa, ayat sebelumnya apa itu? Ada yang hafal enggak? Enggak hafal. Mungkin wadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Jadi kita suruh mengingatkan, karena peringatan itu bisa memberikan kemanfaatan kepada orang yang mukmin. Nah, ini merupakan peringatan, merupakan ingatan kepada kita bahwa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk beribadah. Saya ulang-ulangi karena ini sangat penting sekali nanti menuju ayat-ayat berikutnya. Jadi Allah tidak mengharapkan rezeki maupun makanan dari kita. Allah tidak menghendaki ini kita punya uang banyak, kita punya makanan banyak. Allah tidak menghendaki yang seperti itu. Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kita beribadah kepadanya. Dan mengenai kehidupan kita di dunia, ini ayat ini sudah saya clearkan, tidak saya terangkan panjang lebar. Pokoknya intinya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya, dan Allah tidak menghendaki rezeki dari kamu sekalian dan tidak menghendaki makanan dari kamu sekalian. Seumpama Allah itu memerintahkan kita berzakat,
kita bersedekah kepada orang lain, itu nanti kembalinya kepada kita semua, kita lagi. Tidak merupakan keperluan dari Allah. Jadi perintah Allah berzakat, perintah Allah berpuasa, perintah Allah berhaji dan lain sebagainya, itu adalah untuk diri kita sendiri kembalinya. Sehingga diibaratkan kita hidup di dunia ini, innama masalul hayati dunya kamain anzalhu minas sama. Kita hidup di dunia itu bagaikan air hujan. Seperti air hujan yang sudah memberikan memberikan airnya kepada tanaman-tanaman, terus tanaman-tanaman itu tumbuh dengan suburnya. Air itu digunakan untuk minum, untuk apa lah. Akhirnya yang merasakan setelah itu yang merasakan adalah manusia dan hewan-hewan. Hewan-hewan ada tumbuh-tumbuhan bisa makan dan lain sebagainya. Akan tetapi setelah kita petik, setelah kita maneni apa yang pertumbuhan yang ada di dunia ini, atau seperti adanya tambang emas dan lain sebagainya, setelah kita paneni, setelah kita hasilkan, seakan-akan kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dunia itu yang kuasa ya saya. Ini bisa jadi baik, jika dunia itu menjadi indah, menjadi seperti ini karena saya tidak ingat kepada bahwa dunia yang membuat seisinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang manusia itu beranggapan seperti itu kebanyakan. Nggak ada orang yang semua berlebihan. Kita punya ini, punya mobil, punya perusahaan, punya apa, kok tidak angkuh, itu jarang sekali. Orang-orang yang tidak punya apa-apa mau masuk ke sana aja harus DP gitu. Padahal itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya kita nanti di akhirat dimintai pertanggungjawabannya. Kamu saya kasih ini dan lain sebagainya digunakan untuk apa? Jarang yang mengingat seperti itu. Makanya dalam kitab ini yang pertama kali digunakan adalah ayat yang berbunyi illa liya'budun. Jadi Allah tidak menjadikan kamu sekalian ini kecuali beribadah kepadanya, dan Allah tidak membutuhkan rezeki yang kamu miliki, tidak membutuhkan makan dan lain sebagainya. Hanya kalau ada perintah Allah untuk menjalankan zakat, di mana zakat mengurangi harta benda dan lain sebagainya, kembalinya besok adalah kembali ke kita semua. Bukan Allah membutuhkan yang seperti itu. Lah ayat ini walaupun sedikit sebagai tendensi, sebagai bekal hidup kita di dunia ini, semoga orang-orang yang mau mendatangi pengajian ini diberikan leluasa, diberikan hidayahnya, sehingga kita bisa beribadah kepadanya, dan nanti setelah
ngaji ini sampai selesai menjadikan orang yang takwa Allah, paling enggak takwa Allah, menjadikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni apa yang diperintahkan kita jalankan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Bisa yang seperti itu karena besok di akhirat itu sangu kita itu bukan karena uangnya banyak, karena jabatannya dan lain sebagainya, karena sangu kita adalah takwa Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai mukadimah, nggak usah panjang-panjang, hanya sedikit aja. Karena apa ya, saya kira itu habis ini tadarus, nanti apa ya, hari Selasanya atau hari Minggu apa-apa saya nganu. Ya malah saya seneng setiap hari kita belajar ini, nanti langkah berikutnya saya kasih yang agak luas ini untuk pemanasan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri kita, khususnya umuman kepada rekan-rekan semua. Amin. Akhirnya sebelum ada pertanyaan, saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.